Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 30 menit guys, di tanggal 6 Desember 2022, hari Selasa. Tidak lupa kami ucapkan ya selamat buat teman-teman yang sedang melakukan aktivitas hariannya ya. Dan saya ingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan berhati-hati di jalan yang bagi masih di perjalanan ya. Tetap semangat dan selalu optimis. Oke, kita lanjut ya. Untuk global crypto market cap hari ini diawali dengan merah di posisi 0,72% ya. Begitu juga dengan Bitcoin untuk 24 jam masih merah juga, turun di 1,37%. Karena memang kemarin kalau kita lihat nanti ya di grafiknya itu ada tekanan jual yang cukup masif. Nanti kita akan cek ya. Dan begitu juga dengan Ethereum ya, turunnya di 2,07%. Di BNB juga turun di 1,81% ya, dan XRP juga mengalami keturunan di 0,96% guys. Dan secara keseluruhan pergerakan harga dari altcoin ini tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin, karena memang Bitcoin ini bisa dianggap sebagai the mother of crypto. Jadi kebanyakan altcoin ini sebagai anak-anaknya akan mengikuti induknya guys. Dan bisa kalian lihat di sini secara rata-rata kebanyakan merah ya untuk semua altcoinnya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin ya sesuai yang ada di grafik ini. Untuk close candle kemarin ini merah dan merahnya cukup buruk ya kalau kita lihat secara teknikal. Ini biasa dibilang sebagai candle doji atau candle hanging man yang biasanya akan meneruskan untuk tren yang terakhir. Artinya ada tekanan jual yang cukup besar nanti di sini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ya dengan sentimen yang lebih positif hari ini dan beberapa hari ini ya yang membuat harga Bitcoin ini naik guys. Dan kalau kita lihat untuk pola yang terbentuk ya khususnya di time frame daily di Bitcoin ini guys, seperti yang terlihat di sini saya sudah membuat semacam garis kuning ini ya, dan membentuk seperti pola flag bullish pattern ya atau bullish flag pattern yang biasanya ini akan berefek untuk tanda-tanda pembalikan arah untuk bullish guys. Dan kalau mengikuti pergerakan dari bullish flag ini ya, kemungkinan nanti Bitcoin akan naik dulu guys menuju ke sini kemungkinan ya, di sekitaran harga 18.000 atau sekitar di 19.000. Kemudian nanti akan turun lagi ke sini guys. Dan setelah menuju ke titik support berikutnya, maka nanti akan naik lagi. Dan biasanya kalau mengikuti pola dari bullish flag ini, maka harusnya menembus ke garis ini dan akan lanjut untuk kenaikannya guys. Biasanya seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa saja ya candlenya ataupun pergerakan harganya akan terus naik di sini ya, akan menembus area ungu ini, kemudian akan lanjut terus menembus area support di sekitar 18.900, akan terus menuju ke area resisten di sekitar 21.000 dan akan lanjut lagi menembus di area MA 200 ini guys. Nah, ini akan menjadi support yang sangat penting ya untuk kelanjutan pergerakan harga bullish dari Bitcoin ini. Nanti kita akan selalu update untuk pergerakan Bitcoin ini, jadi kalian stay tune aja terus. Dan sebelum kita masuk ke informasi pertama hari ini ya, kita sedikit kulik ya untuk perkembangan dari Coinbase, di mana kemarin sekitar 3 harian ya, Bryce ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan guys. Kalian bisa lihat di sini grafiknya ya, mengalami kenaikan sekitar 41% ya dalam waktu 3 hari, dan sekarang masih seperti sideways gitu guys, menunggu sesuatu. Dan kalau kita lihat untuk informasi di Twitter resmi Bitget, kalian bisa lihat di sini ada pengumuman untuk Bitget Exchange ini akan segera rilis sekitar 48 jam lagi. Jadi kalau kita hitung pada saat video ini dibuat mungkin sekitar tanggal 8 Desember ya. Dan untuk waktunya kemungkinan nanti di sore hari kalau tidak ada perubahan ya. Dan ini mungkin menjadi salah satu sebab kenapa pergerakan harga dari Bryce ini masih sideways di sini guys. Nah, ini membuktikan kalau para investor itu sedang menunggu. Biasanya istilahnya yang sering dipakai itu buy on rumor, sell on the news. Nah, ini yang perlu kita perhatikan guys. Jadi kalau sekarang ini posisinya kalau kalian beli mungkin bisa dibilang agak terlambat sedikit ya. Karena untuk informasi ataupun rumornya ini sudah berkembang di masyarakat dan sudah banyak yang mengakumulasi sehingga pergerakan harganya naik untuk Bryce. Dan kemungkinan besar nanti kalau sudah launching untuk exchange-nya pasti ada tekanan jual yang cukup masif guys. Jadi kalian harus berhati-hati jika ingin membeli saat ini guys. Kalian harus perhitungkan untuk segala kemungkinannya guys. Dan saran saya kalau ingin masuk jangan all out ya. Tetap kalian harus DCA dan lihat perkembangannya nanti seperti apa. Kalian bisa ikuti ya untuk perkembangan terbaru di akun Telegram untuk Bitget. Kalian bisa cek di akun resmi
Bryce ini guys ya di Twitternya, linknya ada di sini. Dan ini juga salah satu saran ya jika kalian itu ingin memfollow akun-akun di suatu platform yang resmi, usahakan lewat websitenya langsung guys. Karena di luar sana khususnya untuk di Twitter ya, banyak sekali akun-akun scam yang memanfaatkan suatu platform yang lagi hype guys. Jadi kalian harus berhati-hati di sini, oke? Kemudian kalau kita cek ya di alamat website bitget.exchange, ini pernah di-share di akun resmi Bitget juga. Dan kalau kita buka di sini tidak ada ini guys, istilahnya error gitu. Jadi nggak ada websitenya. Mungkin ada pembaruan atau bagaimana nggak ngerti ya. Dan kita tunggu aja nanti website rilis resminya dari Bitget untuk Bitget Exchange ini guys. Jadi untuk sementara masih belum bisa kita review ya seperti apa nantinya. Tapi kalau kalian ingin melihat video kita yang kemarin tentang pembahasan Bitget Exchange ini, kita sudah bahas. Kalian bisa cek di channel kita ya. Jadi itu sedikit untuk update dari Bitget. Kemudian kita langsung untuk informasi pertama hari ini datang dari The Daily Hodl guys, di mana di sini diinformasikan bahwa Elon Musk mengatakan membawa kripto ke Twitter adalah no-brainer ya, atau tidak masuk akal. Dan saat rumor altcoin media sosial ini menyebar guys. Jadi penambahan pembayaran kripto akan sangat cocok untuk Twitter dan menurut CEO baru perusahaan Elon Musk. Dalam Twitter Space baru yang dipandu oleh Mario Nawfal, Elon Musk berbicara ya tentang visinya untuk masa depan pusat kekuatan media sosial termasuk kemampuan untuk bertransaksi dalam mata uang digital dan tradisional. Dalam tulisnya, WeChat memiliki banyak fungsi yang seharusnya dimiliki oleh Twitter. Sangat mudah bagi Twitter untuk memiliki pembayaran baik mata uang fiat maupun kripto dan membuatnya mudah dan sederhana untuk digunakan orang. Komentar Elon Musk muncul ketika rumor bahwa Twitter mungkin sedang mengerjakan mata uang kriptonya sendiri mulai menyebar. Seorang peneliti bernama Jane Manchun Wong mengklaim telah menemukan gambar koin Twitter yang terkubur di dalam aplikasi web Twitter. Akun Wong tidak lagi ada di Twitter dan semua tweet yang menjelaskan kemungkinan integrasi kripto telah dihapus guys. Nah ini menarik ya. Jadi Elon Musk mengatakan dia percaya ya aset kripto pada akhirnya akan menemukan pijakan mereka sebagai cek di bank sentral dan kebijakan moneter global. Katanya, saya pikir ada peran kripto di masa depan tanpa pembicaraan koin kripto tertentu sebagai cara untuk memastikan bahwa sistem moneter tidak sepenuhnya rusak. Dan ini pada dasarnya memberikan persaingan ke sistem fiat. Jadi, jika sistem fiat menjadi terlalu ketat, maka kripto akan segera tumbuh. Elon Musk tidak melihat banyak kegunaannya untuk mata uang digital, bank sentral atau CBDC yang dikendalikan oleh pemerintah, dengan mengatakan bahwa sebagian besar sistem moneter sudah digital. Uang adalah digital, tetapi tidak dengan cara yang sangat baik. Dan apakah bank membuat beberapa mata uang kripto mereka sendiri? Menurut saya itu agak tidak relevan. Orang-orang akan menggunakan cryptocurrency yang menurut mereka akan menghasilkan nilai dari waktu ke waktu dan tidak menggunakan yang tidak. Tambah Elon Musk. Kemudian juga dari The Daily Hodl diinformasikan ya bahwa bank sentral di seluruh dunia ini akan segera mengadopsi Bitcoin guys sebagai aset cadangan. Dan ini dilansir dari Bitcoin Bull Mark Yusko guys. Jadi banteng Bitcoin terkemuka mengatakan bahwa bank sentral di seluruh dunia pada akhirnya akan mengadopsi raja kripto sebagai aset cadangannya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Stanberry Research, manajer dana lindung nilai veteran Mark Yusko dari Morgan Creek Capital memprediksi bahwa para pembuat kebijakan pada akhirnya akan kembali mendevaluasi dolar Amerika Serikat untuk melunasi utang besar pemerintah. Katanya, jadi sekarang satu-satunya jalan keluar ya adalah mencetak uang. Dan ini satu-satunya jalan keluar bagi kerajaan yang terlilit hutang. Bahkan jika mereka mencoba mengenakan pajak atas semua kekayaan di Amerika Serikat, mereka tidak dapat membayar kembali utangnya. Semua orang berbicara tentang dolar yang kuat. Itu tidak kuat. DXY yang merupakan indeks dolar Amerika Serikat bukan dolar. DXY adalah nilai relatif dolar versus yen dan euro. Dolar adalah kertas toilet atau kertas krep, dan yen adalah kertas toilet super, dan euro hanyalah kertas toilet. Yen telah benar-benar dibantai, turun 40% tahun ini, jadi kami terlihat bagus jika dibandingkan. Tetapi versus renminbi, kami sangat datar selama 2 tahun terakhir, tambahnya. Menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, utang nasional mencapai 30,93 triliun dolar. Dan Yusko mengatakan bahwa bank sentral sebagai lembaga yang dulunya hanya menyimpan emas dan USD sebagai aset cadangannya akhirnya juga mengakumulasi yen dan euro guys. Ini mengatakan bank sentral sudah mulai memegang yuan sebagai aset cadangan dan pada akhirnya akan menambahkan Bitcoin ke pundi-pundi mereka yang dia yakini akan menggantikan emas. Katanya juga, renminbi sedang berkuasa, yang akan terjadi adalah bank sentral dulu hanya memiliki emas.
kemudian mereka memiliki emas dan dolar, lalu yen dan euro. Sekarang mereka memiliki beberapa renminbi, dan pada akhirnya mereka akan memiliki beberapa bitcoin. Mereka akan memiliki beberapa bitcoin dan akhirnya bitcoin akan mengungguli emas. Menurut Yusko, fenomena ini tidak akan terjadi ya dalam hitungan minggu atau bulan, melainkan puluhan tahun. Nah, ini menarik ya, meskipun masih lama diprediksi untuk semua CBDC diadopsi oleh bank sentral, tapi ini menunjukkan progres yang bagus untuk kripto guys. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya, masih dari The Daily Hodl ya. Dimana di sini untuk perkiraan analis teratas untuk rally Bitcoin besar-besaran di 2023, ini telah memperbarui outlook di Ethereum dan juga Cosmos guys. Seorang ahli strategi kripto yang diikuti secara luas ya, percaya bahwa Bitcoin bersiap untuk rally besar-besaran tahun depan. Analis Michael van de Poppe memberitahu 642.700 pengikut Twitternya bahwa dia mengharapkan Bitcoin untuk memicu rally besar menuju targetnya sebesar $42.313 dan $50.324 pada Juni 2023 berdasarkan level Fibonacci utama. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini guys. Pada saat penulisan, Bitcoin ditutup pada harga $17.321 dan meningkat 1,63% pada hari itu. Van de Poppe terus mencermati Ethereum yang menurutnya kemungkinan akan bersiap juga ya untuk kelanjutan bullish setelah menghilangkan resistensi di $1.200 per Ethereum guys. Ethereum tidak mencapai harga target dan jika saya mencari long, maka tidak mencapai zona masuk yang optimal. Masih menunggu kelanjutan yang sepertinya akan terjadi setelah penembusan ini guys, seperti yang terlihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah Cosmos, ekosistem blockchain yang dirancang untuk mengukur dan berkomunikasi satu sama lain. Dan menurut Van de Poppe, Cosmos juga terlihat bagus untuk kelanjutan bullish selama diperdagangkan di atas $10 guys. Yang ini terlihat agak di tengah, resistensi yang baik untuk mendukung flip dan merebut kembali harga $9,40, tetapi tidak ada yang lebih kuat. Lebih suka menahan sekitar $10 untuk kelanjutan dan selanjutnya saya akan melihat harga di $12,25 seperti yang terlihat ya di grafik ini guys. Koin terakhir di radar pedagang adalah Ethereum Name Service atau ENS, sebuah proyek yang bertujuan untuk memungkinkan pengguna membuat nama domain yang dipersonalisasi untuk alamat kripto mereka. Menurut Van de Poppe, ENS terlihat bagus untuk rally setelah mengubah resistensi di sekitar $13 menjadi supportnya. Nah, ini keren ya, dan bisa kalian jadikan referensi untuk kripto mana yang sekiranya ada potensi untuk bullish guys. Dan informasi terakhir dari You.Today, di mana di sini informasikan Chainlink dengan koinnya Link untuk para whales-nya mengumpulkan secara agresif menjelang peluncuran staking dari Chainlink ini guys. Ini keren banget ya. Look on Chain sebagai tim analitik yang melacak transaksi dompet uang pintar menunjukkan pola yang tidak biasa di antara akun besar pemegang token Link, di mana paus Chainlink ini kembali terakumulasi guys. Jadi menurut statistik yang dibagikan oleh Look on Chain hari ini pada 5 Desember 2022, sejumlah pemegang utama koin Link sebagai aset inti ERC20 dari jaringan Oracle terdesentralisasi Chainlink memulai fase akumulasi lainnya. Seperti yang terlihat ya di akun Twitter Look on Chain ini, kalian bisa cek. Jadi serangkaian pembelian penting oleh paus telah meningkat pesat dalam 14 hari terakhir, yakni pada hari-hari terakhir bulan November ya, dan paus terakumulasi di bursa terpusat dan terdesentralisasi. Dalam serangkaian transaksi, institusi tak dikenal mengalokasikan sekitar $107,6 juta selama 14 hari dengan harga pembelian rata-rata di $7,2 per koin Link. Juga beberapa pemegang kripto besar lainnya membeli lebih dari $3 juta ya di Uniswap dan 1inch, dua bursa cryptocurrency terdesentralisasi utama di jaringan Ethereum guys. Staking Link aktif pada 6 Desember. Jadi pakar Look on Chain menyoroti bahwa peningkatan jumlah pembelian yang didorong oleh para paus ini ya bertepatan dengan kenaikan harga Link yang cepat, dan token menambahkan nilai lebih dari 32% dalam 2 minggu terakhir. Sampai batas tertentu, minat paus mungkin berkaitan dengan peluncuran taruhan atau staking dari Chainlink ini guys yang akan segera rilis, dan seperti yang diliput oleh You.Today sebelumnya bahwa tanggal 6 Desember 2022 Chainlink untuk staking versi 0.1 akan ditayangkan di mainnet Ethereum. Wah, ini keren banget ya. Ini bisa menjadi kesempatan ya khususnya buat teman-teman yang mempunyai koin Link untuk memanfaatkan fitur atau keunggulan dari staking Chainlink ini guys, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan passive income-nya hanya dengan mengholdnya saja. Jadi gimana menurut kalian untuk informasi hari ini? Apakah merasa bullish? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.